Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyata ahlil jannah, fatahiyatullahi hiyassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau ngaji fikih. Maka kalau antum suruh saya untuk pakai penutup kepala, saya pakai. Kalau antum nggak minta saya, ya udah saya biarkan penutup kepala saya tetap di saku saya. Bisa dimengerti? Tegang banget. Saya duduk ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang bab pertama. Biasanya bab ini digunakan untuk membuka seluruh rangkaian dari pembahasan fikih yang ada di kitab-kitab baik yang klasik maupun yang kontemporer. Kenapa sih kita harus memulai dengan berbicara tentang kebersihan? Iya kan? Fiqhut Toharoh namanya. Fikih tata cara bersuci. Karena sebenarnya begini, seluruh rangkaian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan oleh hamba-hambanya, semuanya mensyaratkan kebersihan. Semuanya mensyaratkan kebersihan. Oleh karena itulah perlu kiranya hal ini diatur, sehingga nanti diharapkan seorang muslim itu ketika dia mau datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan bersih dan suci. Lebih daripada itu, salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali turunkan adalah surat Al-Mudaththir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhal muddaththir, hai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, dan bajumu sucikanlah. Ini terus kemudian berimplikasi pada bagaimana seorang muslim itu wajib untuk menjaga kebersihannya. Karena datang banyak ayat maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memotivasi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, "Waman azlam", maka siapakah yang lebih besar kezalimannya dibanding dengan orang-orang mimman mana'a masajidallah, yang menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk menunaikan ibadah di masjid-masjidnya. Ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menghancur leburkan masjid. Imam As-Sa'di terus kemudian mengatakan bahwasanya orang yang menghancurkan masjid ini ada dua. Yang pertama, secara hakiki orang-orang yang gemar untuk merobohkan masjid. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh gubernur antum itu. Ketika dia merobohkan masjid yang ada di dekat Imam Bonjol. Tahu? Kalau antum dari Senen, dari Lebak Bulus atau dari Mampang naik P20 ke arah Senen, di sebelah kiri itu kan dulu berdiri sebuah masjid, iya nggak? Nah, sekarang kemana masjidnya? Dihancurkan dan dirobohkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan hotel. Orang Jakarta mana orang Jakarta? Jakarta. Hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak pernah memperhatikan kebersihan masjidnya.
fakta mengatakan bahwasanya tempat terkotor nomor 1 di Indonesia itu adalah kamar mandi masjid. Astagfirullah. Coba antum perhatikan, mana masjid? Di situ. Situ. Kamar mandinya bagaimana? Bersih atau kotor? Alhamdulillah. Bersih yakin? Lumayan kan? Lumayan. Enggak bersih berarti. Kalau lumayan itu enggak bersih. Gitu. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian menguatkan firman Allah ini dengan salah satu hadisnya ketika diceritakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam marra ala qabrain, melewati 2 buah kuburan. Tiba-tiba Rasul berhenti dan mengatakan kepada sahabat yang pada saat itu mengiringinya, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ditanya oleh sahabat. Kemudian dijawab sama Rasul, amma ahaduhuma, yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Dulu ketika dia hidup di dunia suka mengadu domba. Suka apa bahasanya? Iya, memprovokasi orang-orang agar melakukan pertengkaran antara saudara satu dengan saudara yang lain. Dan yang kedua, fakana wa ammal akhar, sedangkan yang lain fakana la yastatiru fil baul. Ketika dia buang air, baik buang air kecil, di sini diceritakan buang air kecil, dia la yastatiru fil baul. Yang pertama, dia tidak menutupi tempat buang airnya itu di tempat umum yang terbuka. Yang kedua, dia tidak cebok. Yang ketiga, dia tidak menyiram bekas kencingnya itu, bekas air seninya itu dengan air yang terus kemudian mampu untuk menghilangkan zat air seni itu sendiri dan baunya. Coba antum perhatikan di masjid, ada orang pipis. Ya, kira-kira disiram atau enggak? Di tempat umum. Kalau di UNJ disiram. UNJ sebelah mana ini? Itu. Yang itu. Yang lebih parah, ada beberapa masjid yang kemudian saya temui ada orang BAB dan nggak disiram. Yang lebih parah, orang-orang yang melakukan hal-hal tercela seperti ini adalah para ibu-ibu sosialita. Tahu ibu-ibu sosialita? Yang parasnya subhanallah, ya kan? Dandanannya menor, jalannya bukan kepalang, tapi kalau BAB nggak pernah disiram. Nggak punya WC di rumah. Kayak gitu. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa pembahasan ini begitu penting untuk mengawali langkah kita ketika kita mau untuk mengkaji ilmu fikih. Harus bersih dulu. Bersih apanya? Bersih secara fisik maupun bersih secara batin. Bersih jasmaniyah juga bersih ruhaniyah. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca ya, karena saya nggak hafal. Saya baca ambil referensi dari salah satu kitab fikih yang lumayan fenomenal, karyanya Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala yang berjudul Fiqhus Sunnah. Pernah mendengar? Pernah. Ya udah, nanti dibaca ya. Saya akan bacakan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu wa aksamuha. Air dan pembagiannya. Al-qismul awal minal miyahi al-ma'ul mutlaq. Bagian pertama yang akan menjadi fokus kajian kita adalah air yang disebut dengan al-ma'ul mutlaq. Apa itu air mutlak? Sayyid Sabiq mengatakan air mutlak itu adalah annahu tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia suci dan mensucikan. Artinya apa? Secara zat dia bersih
dia suci, tidak tercampur dengan kotoran apapun, tidak tercampur dengan najis apapun, dan secara hukum dia boleh digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar yang menempel pada diri seorang muslim. Ya. Pertanyaannya, apa saja macam-macam air mutlak ini? Kalau dikatakan air mutlak, apa saja yang termasuk dalam kategori air mutlak itu? Yang pertama adalah ma'ul matar wasalji wal barad. Air hujan, air salju kalau mencair itu, dan embun. Tahu embun ya? Tahu. Saya khawatir anak-anak Jakarta nggak tahu embun. Nggak ada rumput. Bukan asap, embun ya. Embun. Kalau pagi-pagi kita di sebuah daerah yang penuh dengan dedaunan hijau, itu biasanya ada air-air yang menempel di atas dedaunan tersebut. Itu namanya Iya, embun. Nanti kalau nggak tahu cari di embun. YouTube ya. Embun gitu. Nah, air ini bisa digunakan untuk bersuci. Air hujan, air salju, air es ya, dan air embun. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca doa al-iftitah. Apa itu doa al-iftitah? Lumayan. Doa pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan sholat yang dibaca setelah kita melakukan takbiratul ihram. Gimana doanya? Siapa yang bisa membaca doa iftitah? Allahumma ba'id baini, yang membaca doa ini. Karena ada mungkin sebagian yang tidak membaca doa ini. Betul. Ada yang membaca inni wajjahtu wajhiyah, betul? Iya, betul. Nah, salah satu doa yang diperkenankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca membuka sholat kita setelah kita takbiratul ihram adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah diriku, wa baina khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khotoyaya, ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari seluruh kotoran. Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad, ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan es, wal barad, dan air embun. Jadi embun itu kalau misalkan antum misalkan dalam sebuah perjalanan, ya, perjalanan keluar kota, tiba-tiba bisnya mogok atau mobilnya mogok di sebuah lokasi di mana antum tidak tahu di situ ada sumber air atau tidak. Oke? Termasuk ketika antum melakukan yang suka naik gunung. Ada yang suka naik gunung? Nah, ketika antum tidak menemukan sumber air, antum bisa menggunakan embun untuk bersuci. Untuk bersuci, berwudu, untuk terus kemudian nanti bisa juga digunakan untuk mandi. Nah, gimana caranya mandi pakai embun? Ya antum tungguin itu tetes-tetesnya. Boleh. 3 hari. Atau antum ini apa namanya, berguling-guling di atas rerumputan. Kayak begitu. Air hujan, ketika air di rumah antum mampet, nggak bisa ngalir, ketika hujan udah sambil main hujan-hujanan sambil membersihkan diri. Kayak begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk bagian dari air mutlak, artinya bisa dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci, adalah ma'ul bahr.
air laut. Nah, terutama bagi antum ikhwan wal akhwat yang rumahnya di luar pulau Jawa dan sering melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Nah, maka pada saat itu ketika antum tidak menemukan air untuk bersuci, ya silakan pakai air laut untuk bersuci. Tapi kan rasanya asin. Loh, kenapa? Emang air laut rasanya asin? Itu kan karena ikan-ikan ketika berenang pada keringetan. Aduh. Ini gurau ya, nanti jangan di ini. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mengabarkan tentang sa'ala rajulun Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, inna narkabul bahr. Kita ini adalah sekelompok orang yang senantiasa melakukan perjalanan dengan kapal, dengan perahu. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Sedangkan kami hanya membawa sedikit air. Ya kan, karena nggak mungkin ketika kita melakukan perjalanan di laut itu membawa air banyak-banyak. Iya kan? Seperti itu. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kita gunakan air ini untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Iya kan? Masa kami disuruh minum air laut, kan rasanya asin. Tidak malah mengenyangkan, malah membuat tenggorokan sakit. Karena akan semakin kering. Afanatawadda'u bima'il bahar. Apakah kami diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air laut? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya laut itu tohurun ma'uhu, airnya itu tohur, suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan. Al-hillu maitatuhu, seluruh bangkai yang ada di laut itu halal. Bangkai ikan, bukan bangkai penyelam. Bangkai kapal juga nggak halal. Ya kan, bangkai ikan. Jadi kalau ada ikan mati di laut itu halal. Ya, ikan mati di darat juga halal. Ya kan? Jadi seluruh hewan yang berasal dari laut itu halal untuk dimakan. Ya kan? Huwa tohuru ma'uhu, airnya bersih dan membersihkan, suci dan mensucikan. Sedangkan seluruh hewan atau seluruh bangkai hewan yang mati di lautan itu halal untuk dimakan. Jadi kalau ada ikan paus, Terdampar. Kalau meninggal itu dia pasti akan Ngambang. Kalau masih di laut itu mengapung. Iya. Ngapung. Bahasa Indonesia saya jelek. Saya mau ngomong ngambang gitu. Gak enak ya. Yang ngambang itu kan mengapung. Iya, ngambang. Cuman dia bukan bahasa Indonesia, itu aja. Iya, bahasa Indonesia saya jelek masalahnya. Mengapung di atas laut boleh, terus kemudian kita ambil sebagian, terus kemudian kita panggang atau kita bakar atau kita goreng, halal. Tapi kan dia bangkainya laut itu halal. Ya, bangkainya laut itu halal. Nah, seperti dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Hurairah tadi. Rawahul khamsa wa qala Tirmidzi hadzal hadis hasanun sahih. Hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi hadis yang hasan sahih. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ma'ul mutlak itu apa tadi? Air yang suci dan mensucikan. Yang pertama apa jenisnya? Air ma'ul matar, air hujan, asalj, al-barad. Al-barad. Atsani madza? Yang kedua apa? Ma'ul bahr, air laut. Maka dua air ini bisa digunakan untuk bersuci karena dia suci dan mensucikan. Yang ketiga,
yang termasuk bagian dari al-ma'ul mutlak adalah ma'u zamzam. Apa ma'u zamzam ini? Air zam-zam. Tahu air zam-zam nggak? Tahu ya? Oke. Kalau begitu nggak usah saya perintahkan untuk nyari di YouTube kalau begitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a bisijillin min ma'i zamzam fashariba bihi wa tawadda, rawahu Ahmad. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan bisijillin min ma'i zamzam, dengan satu timba air zam-zam. Satu timba. Ya, alam timbanya ini seperti apa? Mungkin terbuat dari kulit ya pada saat itu ya. Karena belum ada teknologi pengolahan plastik. Seperti itu. Yang penting Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali untuk diambilkan satu timba air zam-zam. Kemudian fasyariba minhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminum air tersebut wa tawaddoa. Kemudian setelah selesai minum, Rasul gunakan sisanya untuk berwudu. Jadi boleh berwudu dengan menggunakan air zam-zam. Bagi kita atau antum ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rizki atau diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, baik untuk menunaikan ibadah haji maupun untuk menunaikan ibadah umroh, berkesempatan untuk minum dari air zam-zam, juga berkesempatan nanti untuk berwudu menggunakan air zam-zam. Walaupun sekarang wallahu alam apakah masih diperbolehkan berwudu dan bersuci menggunakan air zam-zam atau tidak. Yang udah pernah pergi ke sana siapa? Enggak ada. Ya udah. Mudah-mudahan antum tahun ini pergi semuanya. Amin. Amin. Ya pergi ke Mekah. Pergi kemana lagi? Pergi kemana? Aminnya harus yang yakin banget gitu loh. Jangan nggak yakin. Yakin banget, Mbok. Yang keempat, yang termasuk dalam kategori al-ma'ul mutlak adalah al-ma'ul mutaghayyir bitulil mukfi. Air yang berubah karena terendam terlalu lama atau tidak mengalir terlalu lama. Misalkan ini tinggal di rumah atau tinggal di kontrakan atau di kos-kosan? Misalkan di kontrakan atau di kosan. Kamar mandi di dalam? Nah, yang kamar mandinya di dalam, ya kan? Ketika kita liburan, kampus libur, seluruh aktivitas libur, biasanya pulang kampung atau tetap di Jakarta? Pulang kampung. Kita menyisakan air 1 bak di kos-kosan kita. Karena terlalu lama kita tinggalkan dan kita tidak pakai, biasanya air itu berubah. Betul nggak? Baik berubah, mungkin warnanya berubah. Mungkin aromanya berubah. Pada saat itu, air tersebut masih diperbolehkan untuk digunakan selama tidak tercampur dengan najis. Misal, maksudnya tercampur dengan najis itu ya tercampur dengan najis, misalkan kotoran kucing. Tiba-tiba ada kucing yang lupa. Kita kunci di kamar atau kita kunci di kamar kita. Ya kan? Atau misalkan kita punya kucing piaraan yang dia punya pintu rahasia. Ya kan? Sehingga dia bisa keluar masuk. Suatu hari karena dia sudah kebelet begitu ya. Tiba-tiba dia di bak tempat penyimpanan air kita itu. Nah, ini yang dimaksud dengan airnya tercampur dengan benda yang najis. Kalau belum tercampur maka nggak jadi masalah. Di sini dikatakan au bisa babi mahqorrihi au mubi mukhalatati ma la yanfaku anhu ghaliban. Atau air yang berubah karena tempatnya yang berubah. Karena saking lamanya air ini nggak dipakai, akhirnya tempatnya itu jadi berlumut.
Lumut itu warnanya hijau. Nah, secara otomatis karena tempatnya ini berubah warnanya dari putih menjadi hijau atau dari biru menjadi hijau, maka pada saat itu warna airnya juga kelihatan hijau. Hijau. Pada saat itu ada sebagian orang yang mengatakan, wah, air ini sudah nggak bagus lagi, sehingga dia tidak mau menggunakannya untuk bersuci. Tidak, airnya masih tetap suci. Karena apa? Airnya belum bercampur dengan sesuatu yang Najis. Yang merubah warnanya bukan air itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh tempat. Air itu kan bening. Dimanapun dia berada, dia akan berubah warna menjadi seperti tempat dia berada. Kayak begitu. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ismal ma'il mutlaq yatanawaluhu bittifaqil ulama. Karena nama air itu tidak berubah. Gitu. Berbeda dengan misalkan air kalau bercampur dengan kopi itu namanya air apa kopi? Kopi. Berarti boleh nggak kita bersuci dengan air kopi? Nggak boleh. Karena apa? Nama airnya sudah nggak dominan lagi. Sudah tidak berada di situ lagi. Yang tadinya air, ketika kita campur dengan kopi namanya apa? Berubah jadi apa? Kopi. Kalau di tempat saya namanya wedang. Wedang. Jadi apa namanya, air ini tidak boleh digunakan bersuci. Termasuk seperti air teh, Wedang. sirup, air yang campur dengan sirup, terus macam-macam lah. Ketika namanya sudah tidak lagi bernama air, berubah namanya menjadi nama lain, maka pada saat itu dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun dia tetap suci. Misalkan baju kita ketumpahan air kopi, boleh nggak kita sholat dengan baju itu? Boleh. Boleh, karena dia suci. Seperti itu. Boleh. Wal aslu fi hadzal bab anna kullama yasduqu alaihi ismul ma'i mutlaqan anit taqyid yasihhu tatahhur bihi. Seluruh air yang masih bernama air, belum berganti nama menjadi yang lain-lain, maka pada saat itu dia tetap boleh digunakan untuk bersuci. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keempat jenis air mutlak. Yang pertama apa tadi? Air hujan, salju dan embun. Yang kedua apa? Air laut. Yang ketiga? Air jam-jam. Dan yang keempat? Air yang ditampung. Air yang belum berubah namanya. Belum berubah namanya. Karena mungkin belum dikasih syukuran. Lucu. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ini baru air mutlak. Air mutlak. Oke, paham semuanya ya? Bisa Insyaallah. dimengerti semuanya ya? Dan bisa Insyaallah. dipraktekkan sekali-kali nanti untuk menghemat air tanah kita pakai air hujan untuk bersuci. Nah, untuk menghemat air tanah kita, mungkin kita keluarkan es yang ada di kulkas kita digunakan untuk bersuci. Suci. Ya. Yang kedua, jenis air yang kedua adalah al-ma'ul musta'mal. Yang pertama adalah al-ma'ul mutlaq, yang kedua adalah al-ma'ul musta'mal. Apa itu artinya al-ma'ul musta'mal? Air yang telah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk bersuci. Baik itu berwudu maupun mandi. Hukumnya seperti apa? Misalkan di sebuah daerah, misalkan di daerah Gunung Kidul. Siapa yang berasal dari Gunung Kidul? Atau di daerah-daerah lain yang air itu terasa sulit. Maka untuk terus kemudian bisa menghemat air ini, biasanya orang-orang itu setelah wudhu, jadi ketika dia wudhu, di bawahnya itu disiapkan ember atau timba. Maka dia sambil membasuh mukanya,
Air kan jatuh. Jatuhnya kemana? Ke ember. Nanti embernya ini digunakan lagi. Atau ketika mandi ya, itu di bawahnya disiapkan ember juga. Jadi dia mandi di atas ember. Kayak anak bayi itu loh. Iya. Oh ya. Nah, kayak begitu. Kira-kira air bekas bersuci itu masih boleh digunakan atau tidak? Nah, masih boleh digunakan atau tidak? Tergantung sih. Tergantung. Jangan digantung itu nggak enak. Iya. Di sini, ikhwah wal akhwat yang Digantung dimuliakan itu oleh Allah susah. Subhanahu wa taala, ketika kita membahas fikih, sebenarnya tidak lepas dari yang namanya perbedaan pendapat antar ulama. Salah satu keistimewaan buku ini, kitab fikih sunnah ini, biasanya dia menjelaskan sedikit perbedaan yang ada pada ulama. Kayak begitu. Walaupun kadang-kadang beliau juga rahimahullahu taala tiba-tiba kemudian menguatkan salah satu pendapat tanpa menyebutkan pendapat ulama-ulama lain yang berselisih dengan dia. Wa hukmu al-ma'il musta'mal, hukum dari air bekas dipakai itu adalah tohurun kalma'il mutlak, suci dan mensucikan seperti air mutlak. Ini berbeda dengan pendapat mayoritas madhab syafi'iyah yang mengatakan al-ma'ul musta'mal itu tohirun li nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci sih, suci, tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Seperti kopi tadi, seperti teh, seperti susu. Itu dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi penulis di sini mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya al-ma'ul musta'mal itu seperti air mutlak. Dia suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Begitu. Sawa'un bisawa' i'tibarun bil asli. Persis, tidak ada perbedaan antara al-ma'ul mutlak dengan al-ma'ul musta'mal 100%. Karena apa? Karena sebenarnya air itu tahur. Air itu suci dan mensucikan. Iya kan? Walam yujad dalilun yukhrijuhu an tahuriyatihi. Karena tidak ada satupun dalil yang membuatnya keluar dari status tahur, suci dan mensucikan. Jadi penulis di sini Sayyid Sabiq dalam hal ini ingin mengatakan bahwasanya Anda, hai orang-orang yang mengatakan bahwasanya al-ma'ul musta'mal itu tohirun saja, suci saja tapi tidak mensucikan. Coba mana dalil Anda? Mana dalil Anda? Ternyata katanya Sayyid Sabiq, Anda tidak mempunyai dalil. Kayak begitu. Anda hanya menyandarkan pendapat Anda bahwasanya air ini setelah digunakan biasanya mengandung kotoran yang tidak kelihatan. Apalagi habis digunakan untuk mandi junub misalkan. Ya kan, orang mandi junub itu kan biasanya masih ada sisa-sisa yang menempel kan? Iya. Nah, itu biasanya tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Tapi kalau misalkan sebelum dia mandi dia bersihkan seluruh zat najis yang menempel pada dirinya, ya kan? Maka pada saat itu dia kan tetap menjadi tahirun wa mutahhirun, suci dan mensucikan. Ini yang ingin dikatakan oleh Sayyid Sabiq di sini. Wali haditsir Rabi binti Muawwad fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Rabi binti Muawwad ketika beliau rahimahullahu taala menggambarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qalat wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya itu dengan sisa air yang ada di tangannya. Jadi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh wajahnya, kemudian membasuh
tangannya itu kan biasanya masih ada sisa-sisa air kan? Nah, Rasul tidak mengambil air baru lagi dari keran atau dari timba atau dari bejana, enggak. Kan masih ada sisa-sisa. Itu diusapkan langsung aja ke kepalanya dan telinganya. Baru setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kakinya dengan air yang baru. Nah, jadi gimana ceritanya ini? Jadi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh muka, kemudian membasuh tangan, Lengan. membasuh tangan itu jangan diginiin aja sambil dibasuh. Usap-usap. Orang namanya membasuh itu gimana sih? Dia membasuh, Iya, membasuh. diusap-usap, Usap, bukan sekedar mengusap, agak ditekan-tekan sedikit gitu. Dalam bahasa Arab biar disebut dengan ad-dalku. Dalkun itu artinya memijit-mijit. Tapi jangan keterlaluan ya. Airnya habis gitu. Maksudnya setelah selesai tangan kanan dan tangan kiri kan biasanya sebagian kaum muslimin itu kan mengambil air baru untuk membasuh rambut dan telinganya. Bahkan mengambil air baru untuk mengusap kepala dan mengambil air baru untuk mengusap telinganya. Enggak perlu. Rasul setelah membasuh tangannya kanan dan kiri langsung mengusap kepalanya dari depan ke belakang, kemudian dibalikin lagi ke depan, terus kemudian langsung mengusap telinganya, baru kemudian mengambil air baru untuk mencuci kaki. Ini sifat wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping berguna untuk menghemat air, ini juga terus kemudian pastinya mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sedangkan lafadznya Abu Dawud adalah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu. Beliau mengusap kepalanya ketika wudu min fadli ma'in kana biyadihi, dari sisa air yang ada di tangannya. Jadi hati-hati kalau wudunya Rasul itu sedikit sekali air yang digunakan. Kalau kita karena mentang-mentang hidup di daerah yang di dalamnya air itu mengalir di mana-mana, ya kan? Bukan iklan ini. Maka kita dengan seenaknya menghambur-hamburkan air. Nah, nggak boleh begitu. Wudu itu ya seperlunya, ya kan? Jangan mentang-mentang pakai keran, apalagi yang suka pakai keran itu, masya Allah, nggak ditutup dengan sempurna, ya kan? Ini kan bagian dari pemborosan. Padahal yang boros itu temannya siapa? Setan. Udah tahu gitu loh, kenapa masih dilakukan? Kayak begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junub. Bahwasanya Abu Hurairah ini kadangkala berpapasan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan dalam keadaan beliau junub. Fankhonasa minhu, tapi setiap kali dia ketemu Rasul dalam keadaan junub, dia selalu menghindar, bersembunyi. Fadzahaba faghtasala tsumma jaa. Dia menghindar, dia pergi, dia sembunyi, dia mandi. Setelah selesai mandi, baru ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama Rasul, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu kemana saja Abu Hurairah? Perasaan tadi mau ketemu sama saya, kok tiba-tiba menghilang begitu saja? Nah, kemudian dijawab oleh Abu Hurairah, faqal kuntu junuban. Saya tadi junub ya Rasulullah, belum sempat mandi. Fakarihtu an ujali sakawa ana ala ghairi toharo. Saya nggak suka kalau saya duduk-duduk bersama engkau ya Rasulullah dalam keadaan saya tidak suci. Kemudian dijawab oleh Rasul, faqal subhanallah innal mu'min la yanjus. Subhanallah, orang mukmin itu nggak najis. Dari hadits ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah kita diperkenankan untuk menunda mandi junub. Ya, diperbolehkan untuk menunda mandi junub. Misalkan pagi habis sholat subuh ketiduran, misalkan habis murojaah hafalannya dia ketiduran. Kenapa yang Ikhwan kok ketawa? Aneh ya? Enggak. Jadi aneh. sambil murojaah dia ketiduran. Tiba-tiba di dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpinya orang dewasa. Iya kan? Iya. Basah. Bangun-bangun jam 7. Ada kuliah jam setengah 8. Apa yang harus dilakukan? Mandi dulu. Kalau mandi pasti telat. Dosennya killer lagi. Tadi kasusnya ngeri. Atau pas, waduh, lagi mau ujian. Kira-kira mandi dulu atau langsung pergi ke kampus? Terlambat, nggak boleh masuk ujian. Ulang Udah, semester depan. wassalam. Wassalam udah. Jadi, Ya, mau wassalam. nggak mau pada saat itu kita harus segera pergi ke kampus. Mungkin cuma sekedar membersihkan yang basah-basah itu, terus kemudian ganti baju, belum sempat mandi, langsung pergi ke kampus. Itu pun sambil dipelototin sama dosen karena masuk telat 1 menit. Kayak begitu. Nah, akhirnya boleh, selesailah ujiannya itu jam setengah 12. Baru pada saat itu dia mandi. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Kayak begitu. Apalagi nanti kalau misalkan sudah berkeluarga, nanti tahu sendiri bagaimana manfaatnya hadis ini tentang menunda mandi junub. Wa wajhu dilalatil hadis. Hadis ini juga mengandung faidah bahwasanya annal mukmin, bahwasanya seorang mukmin itu idza kana la yanjus, kalau dia tidak najis, fala wajha li ja'lil ma'i faqidan lit tahuriyah bimujarrad mumasatihi lahu id ghayatuhu iltiqa'u tahirin bi tahirin wa huwa la yu'athir. Jadi yang ingin dikatakan penulis di sini adalah bahwasanya kalau seorang muslim itu tohir, tidak najis, maka ketika dia bertemu dengan benda yang tohir, dia akan tetap menjadi tohir, suci dan mensucikan. Karena apa? Dua hal yang sama bertemu itu biasanya akan apa? Akan tidak berubah. Kayak begitu, nggak bisa berubah. Jadi yang ingin dikatakan sekali lagi, logikanya hadis ini adalah kenapa kok Abu Hurairah ini pergi menjauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia merasa dia tidak suci. Padahal katanya Rasul, mukmin itu tidak najis. Artinya dia terus dalam keadaan suci. Ketika dia dalam keadaan junub saja masih suci, kemudian dia mandi menggunakan air, sisa airnya juga masih tetap suci. Karena mengenai sesuatu yang suci juga. Seperti itu. Berbeda misalkan ketika air ini disiramkan kepada sapi yang kerjaannya tiap hari berendam di tempat-tempat yang kotor. Kita nggak tahu sapi itu tidur di mana. Ya kan? Tidur di spring bed atau tidur di atas kotoran dia. Kan kita nggak tahu. Tiba-tiba kita memandikan sapi ini, kemudian di bawahnya kita kasih ember. Kenapa? Gunakan untuk bersuci. Lah nggak boleh. Karena apa? Sapi ini bukan manusia. Kalau tadi dikatakan mukmin itu tidak najis, maka sapi ini bisa saja membawa najis. Karena apa? Dia nggak tahu tidur di mana. Ya, tahu tidurnya sapi di mana? Kandang. Oke, ini logika yang ingin dibangun oleh penulis. Wa qala Ibnul Mundhir, Ibnul Mundhir mengatakan ruwiya an Ali wa Ibnu Umar wa Abi Umamah wa Atha wal Hasan wa Makhul wa Nakhai. Nah, ini banyak sekali riwayatnya, jalurnya berbeda-beda. Mulai dari Ali, Ibnu Umar, Abi Umamah,
atau Hasan, Makhul, Nakhai annahum qalu fi man nasiya masharasihi fawajada balalan fi lihiyatihi yakfihi mashuhu bidzalika. Bagi teman-teman ikhwan yang punya jenggot dan disunahkan untuk memelihara jenggot, tapi yang nggak punya jenggot dari sononya nggak usah memaksakan diri untuk punya jenggot. Semuanya meriwayatkan bahwasanya kalau kita mau membasuh apa? Mengusap kepala, iya kan? Dan udah nggak ada air lagi masalahnya. Airnya tinggal sedikit banget. Ini hanya cukup untuk digunakan untuk mencuci kaki. Maka pada saat itu, ketika di jenggotnya itu masih ada bekas-bekas air, boleh digunakan untuk membasuh kepala dan telinga. Pernah melakukan seperti masalah ini jenggotnya nggak ada semua. Jenggotnya orang Arab itu loh. Oh iya. Nganu. Kayak Tebal begitu. banget. Kalau antum jenggotnya kayak saya masalahnya. Orang Indonesia ini nggak ada yang kebagian jenggot. Diambil semuanya sama orang Arab. Ya kan semakin ke timur semakin jarang kan? Apalagi setelah selesai ke timur ke selatan lagi. Itu malah nggak ada jenggotnya sama sekali. Kalau semakin ke timur kan Jepang itu masih ada jenggotnya kan. Nah, kalau ke selatan itu udah habis itu nggak kebagian lagi. Masalahnya kalau orang Indonesia banyak punya jenggot terutama yang laki-laki, mungkin kutunya juga banyak. Karena daerahnya lembab. Antum percaya aja sama omongan saya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal wa hadza yadullu ala annahum yarawna annal ma'al musta'mal mutahhira. Semuanya dari hadis ini semuanya mengatakan bahwasanya al-ma'ul musta'mal, air yang nempel di jenggot bekas cuci muka ketika wudu itu kan setelah selesai dipakai. Iya enggak? Enggak mungkin ada air nempel di jenggot enggak dipakai. Tapi dia diperbolehkan untuk digunakan mengusap apa? Kepala ketika wudhu. Maka hal itu membuktikan bahwasanya al-ma'ul musta'mal itu selain suci juga mensucikan. Logikanya yang ingin dibangun oleh Sayyid Sabiq seperti itu. Wabihi aqul, dan ini adalah madhab saya, katanya Sayyid Sabiq. Wa hadzal madhab ihdar riwayat an Malik wa Syafi'i wa nasabahu Ibnu Hazm ila Sufyan ats-Tsauri wa Abi Tsaur wa jami'i ahli dzahir. Ini adalah pendapat salah satu pendapat dari madhab Malik dan Syafi'i, dan Ibnu Hazm menasabkannya kepada Sufyan ats-Tsauri, Abi Tsaur dan seluruh ulama Zahiriyah. Ini mazhab-mazhab yang ada dalam ilmu fikih. Kalau yang kita ketahui mungkin cuma 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tapi di luar keempat ini yang paling banyak dianut sekarang dan diakui oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia, ada beberapa mazhab yang terus kemudian statusnya itu la yamutu wa la yahya. Iya. Jadi hidup segan, mati pun enggan. Kayak begitu. Termasuk mazhab Zahiriyah, mazhab Zaidiyah, mazhab Tsauriyah, mazhabnya Sufyan ats-Tsauri dan yang lain-lainnya. Itu ada. Cuman memang tidak begitu terkenal karena memang tidak dikembangkan. Sebagaimana murid-muridnya keempat mazhab ini. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Ini yang kedua. Dalam riwayat lain, riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu suka mandi di bekas mandinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini mungkin nanti ketika ikhwan wal akhwat ini sudah membangun mahligai rumah tangga, perlu terus kemudian kiranya
mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang jangan dipikirkan. Oh. Ya, sekarang jangan dipikirkan. Makanya saya sudah stop segini sama saya. Cukup Pak Ustaz, cukup. Ya, cukup. Yang kedua, ada pertanyaan berkenaan dengan al-ma'ul mutlak dan al-ma'ul mustakmal ini. Ini saya dikasih ini jadwal banyak banget materinya itu. Cuman saya ngomong nggak mungkin ini. Kalau dicepetin juga susah. Yang penting aja. Oke. Yang ketiga adalah air yang bercampur dengan benda-benda yang suci seperti sabun, za'faron, atau bercampur dengan tepung dan lain sebagainya yang tidak mungkin dipisahkan kembali, maka pada saat itu hukumnya adalah tohurun mada mahafidhon li'itlaqihi. Yang kita katakan tadi, ketika air itu bercampur dengan zat-zat lain yang tidak mengubah nama air tersebut, maka dia tetap tohur. Dia tetap tohirun li nafsihi wa mutohirun li ghairihi. Dia tetap suci dan mensucikan. Contohnya, air kalau campur sabun boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh? Boleh. Karena apa? Air kalau campur sabun namanya sabun atau air? Air sabun. Air sabun. Tapi kan dia tetap air gitu loh. Iya kan? Air campur dengan minyak ini apa? Kapur barus. Tahu kapur barus ya? Iya. Nah, kapur barus itu tetap disebut air atau sudah berubah menjadi kapur barus? Tetap air. Berbeda dengan kalau air campur dengan susu formula. Itu namanya tetap air atau berganti menjadi susu formula? Susu. Boleh nggak digunakan untuk toharo? Nggak boleh. Bolehnya Karena buat namanya minum. sudah berubah. Jadi selama airnya itu tidak berubah namanya, maka masih boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air yang bercampur dengan najis. Nah, ini tadi contohnya dipipisin sama kucing, kalau torennya terbuka ya kan, diein sama burung, Iya. ya kan dari atas. Iya. Yang pertama al-ula an tughayyir an-najasatu ta'mahu aw launahu aw rihahu. Ketika najis itu sudah merubah salah satu dari ketiga sifat air. Apa itu? Bau, aroma, warna, dan rasa. Maka pada saat itu la yajuzu at-tatahhur bihi ijma'an. Konsensus ulama ijma' bahwasanya air ini tidak boleh digunakan untuk mensucikan, untuk bersuci. Apalagi dikonsumsi. Yang kedua, annahu yabqal ma ala itlaqihi. Kalau nggak berubah, kira-kira boleh nggak digunakan? Jadi misalkan ada cicak pluk. Boleh itu Pak Ustaz. Berubah nggak warnanya? Berubah nggak aromanya? Berubah nggak rasanya? Kalau nggak berubah, apa yang dikatakan oleh penulis Said Sabiq, wa hukmuhu annahu tahirun mutahhirun qalla au kathur, mau sedikit atau banyak. Selama tidak berubah salah satu dari ketiga sifatnya, maka hal tersebut boleh digunakan. Air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Ini baru air saja. Terus apa lagi yang saya diminta kemarin dari saya? Setelah air apa? Apalagi Barkah? Cara bersuci ya? Sebentar, saya carikan. Cara bersuci. Oke. Sambil saya nyari, kalau ada pertanyaan silakan.
Oh, sudah. Sesi pertanyaan. Iya, sekarang makanya saya tanya. Ada pertanyaan atau enggak? Naga mau nanya Naga. Oke, selanjutnya nih sesi tanya jawab yang masing-masing dari Ikhwannya diberikan kesempatan 1 orang dan Ahwatnya 1 orang. Ya, yang mau bertanya tunjuk tangan. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Habib Maulana dari Fakultas Teknik. Mau nanya tentang 2 hal. Yang tadi Ustadz jelaskan kan kalau air laut itu suci dan mensucikan ya Ustadz. Tapi bagaimana apabila air itu kan ada ya, kalau laut itu kan nggak cuma biru, ada yang coklat ataupun yang berwarna lain gitu. Itu apakah masih tetap suci dan mensucikan atau gimana? Dan yang kedua, itu yang tadi berkaitan dengan laut juga, itu ada semua binatang yang berasal dari laut itu halal ya, Ustaz ya? Nah, bagaimana dengan hiu dan kepiting? Karena hiu kan itu bertaring gitu ya, dan kepiting juga. Nah, syukran atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya, saya dengarkan. Nggak ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan, apa? Asik. Apa itu? Assalamualaikum Ustaz. Ana Anissa Rahim dari Bahasa Prancis. Ingin menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi air hujan itu kan suci dan menyucikan. Itu kan air hujan yang murni air hujan. Kalau misalnya air hujan di perkotaan itu kan udah melewati banyak genteng atau gedung segala macam, terus kita juga nggak tahu dan nggak bisa ngecek juga di genteng kita itu ada najis atau enggak, entah ada kotoran kucing atau gimana, terus apakah masih bisa digunakan. Yang kedua, ada contoh kasus Ustadz, jadi saya punya adik kecil, dia tuh kalau pipis, kalau kencing, air kencingnya suka kemana-mana, dan itu kadang nyiprat kan ke dalam bak air. Tadi kan Ustadz udah menjabarkan kalau akan tetap suci dan mensucikan jika bau, rasa, dan warna itu nggak berubah. Sedangkan dari bau enggak. Alhamdulillah saya udah ngecek kalau bau, warna juga enggak, karena itu kan jatuhnya cipratan. Rasa saya nggak mungkin minum airnya. Tapi itu kan udah masuk najis karena kencing tadi. Nah, itu jadi saya masih bisa pakai atau enggak Ustaz? Syukran. Udah, itu dulu. Nih, warga. Ada apa? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, yang pertama, kasus per kasus saja ya, biar nanti enak. Dari pertanyaan Al-Akh tadi adalah tentang kasus air laut. Air laut itu kan warnanya dipermasalahkan, ya kan? Begini, warna air laut itu macam-macam. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang agak kecoklat-coklatan. Itu kan bukan dipengaruhi oleh kotoran, tapi dipengaruhi oleh makhluk-makhluk ganggang laut yang ada di bawahnya itu. Sehingga kita aja dari pernah lihat laut nggak sih? Pernah. Pernah. Ya? Kalau ada yang dekat itu warnanya agak coklat, yang jauhan ada yang warnanya hijau, yang jauhan lagi ada yang warnanya biru muda, yang jauhan lagi ada yang warnanya biru tua dan lain sebagainya. Apakah tetap boleh digunakan? Ya silakan digunakan, selama dia tidak bercampur dengan najis, atau bercampur dengan zat yang merubah yang merubah nama dia. Misalkan begini,
Pernah ke Tanjung Priok nggak? Pernah ke Muara Angke nggak? Belum. Pernah ya? Lihat air laut di sana nggak? Tahu? Nah, hitam. Hitam itu karena apa? Limbah kan? Campur dengan kotoran manusia, campur dengan oli, campur dengan macam-macam. Nah, pada saat inilah terus kemudian karena dia bercampur dengan berbagai macam hal, dia tidak boleh digunakan. Ya kan? Karena kita nggak tahu ini campurnya dengan apa. Masa air yang tadinya putih sekarang berubah warnanya menjadi hitam. Kalau air kopi yang suci saja nggak boleh digunakan untuk mensucikan, apalagi air yang sama-sama hitamnya dan kita tidak mengetahui ini air kandungannya apa. Yang pertama ya. Yang kedua, tadi kan dikatakan bahwasanya yang namanya bangkai laut itu semuanya Halal. halal. Bagaimana dengan hiu? Hiu kan juga bertaring. Sedangkan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya salah satu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi itu adalah hewan yang bertaring. Dzunabin, yang mempunyai taring. Gimana itu ceritanya? Atau apa tadi? Kepiting. Kepiting itu punya taring nggak? Pipi dia. Itu nanti kalau kepiting punya taring, itu masuk itu di GGS itu. Apa tuh? Nanti judulnya diganti GGK. Ganteng-ganteng kepiting. GGK. Yang pertama hiu. Hiu itu ya itu tadi kaidahnya tetap yang diharamkan itu binatang darat yang mempunyai taring. Sedangkan hiu itu binatang laut. Termasuk di dalamnya itu paus. Tahu paus? Tahu. Ya, paus tat. Paus itu kan mamalia, bukan ikan. Betul nggak? Ketika dia tidak disembelih, apakah dia boleh dikonsumsi? Tapi kan dia mamalia. Nah, itu. Laut. Kita berbicara tentang laut, bukan binatang darat. Gitu. Termasuk di dalamnya ada babi laut, ada singa laut. Halal nggak untuk dikonsumsi? Tapi kan babi. Tapi kan laut. Tapi kan singa. Babi air. Tapi kan laut. Ya itu. Pokoknya namanya semua laut, yang ada gitu. di laut itu halal untuk dimakan kecuali bangkainya penyelam sama bangkainya pesawat Air Malaysia. Nah, ini yang pertama. Pertanyaan Allah. Jelas ya? Yang kedua pertanyaan Al-Ukh tadi. Yang pertama adalah tentang air hujan. Itu air hujan yang masih murni yang langsung netes dari atas langit, ataukah air hujan yang sudah melewati berbagai macam tempat, genteng lah itu, seng lah itu, atap lah itu, dan kita nggak tahu di atas genteng kita itu ada apa dan sedang melakukan apa. Ya kan? Mungkin ada burung yang sedang buang hajat. Keren juga tuh. Ya kan? Karena dia malu, dia di atas genteng. Karena nggak punya kamar mandi. Kayak begitu. Gimana itu Kayak hukumnya? begitu, bro. Saya kira apa yang air hujan itu kan banyak. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit itu suci. Kalaupun toh nanti melewati melewati tempat-tempat di mana di situ ada kotoran, biasanya kan langsung kelihatan. Tiba-tiba ada cemplung lah. Dapat karunia dari Allah. Alhamdulillah. Kan? Bulat besar. Ternyata air kucing. Pada saat itu kan kita buang, selesai. Selesai. Air hujan yang netes kan tetap mengalir sehingga otomatis dia akan mensucikannya. Iya kan? Sama seperti begini. Ada kubangan. Ada sungai yang di Bendung. Di bendung. Kemudian tidak mengalir. Di situ ada orang buang air besi, buang air kecil, buang air besar, semuanya dilakukan di situ. Secara otomatis air ini suci atau najis? Najis kan? Najis. Campur air apa aja masuk ke situ.
ya kan? Tapi terus kemudian ketika air Lucu. ini Enggak lucu aja itu. buka bendungannya, dia berubah jadi air mengalir lagi, terus kemudian dia putih kembali ke semula, maka pada saat itu dia boleh digunakan lagi. Seperti misalkan saya punya kopi nih, ini kopi nih, ya kan? Itu apa? Itu air. Contoh. Ya udahlah, saya ngalah sama antum. Akhirnya. Ceritanya, saya pegang kopi, ya kan? Iya. Boleh nggak saya gunakan untuk wudhu? Nggak boleh. Karena nggak boleh saya gunakan untuk wudhu, maka saya siram kopi ini dengan air. Walaupun saya nggak cocok dengan aqua, ya, Iya. karena ini Danone. Besok lagi kalau undang saya jangan pakai aqua, Ah, lo. ya. Pakai yang lebih elegan dikit lah. Iya. Milo green tea begitu. Ya kan? Ini kopi. Kemudian saya siram dengan air ini menghilangkan warna hitamnya, menghilangkan kopinya. Maka pada saat itu boleh nggak saya wudhu dari air kopi ini? Dari air ini yang sekarang berubah menjadi putih? Boleh. Itu. Ya udah bening. Walaupun ya ngapain kopinya dibuang, mending pakai air ini aja udah. Iya. Ya kan? Iya ya. Ini yang kedua. Emang dasar Tetap dia suci. Kalaupun tak ada kotoran yang menempel kan bisa langsung dibuang. Kita nunggu air yang datang berikutnya. Ya kan? Seperti itu. Saya kira tidak jadi masalah. Dia tetap ala itlaqihi thahirun wa mutahhirun. Ya. Yang kedua tentang tadi air pipisnya Didik kecil itu dia yang pertama mengkonsumsi apa dulu? Ya kan? Karena dalam hukum fikih itu dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Antara yang hanya ASI eksklusif dengan yang sudah dicampur dengan bukan susu formula, makanan pendamping ASI. Antum harus tahu ini. Makanan susu formula. Makanan Susu susu pendamping formula ASI atau makanan pendamping ASI. Kita lihat. Ya kan? Kalau Kalau dia masih menggunakan masih ASI eksklusif, ya kan? Masih ASI eksklusif. Ketika dia nyiprat di air dan tidak merubah warnanya, rasanya saya kira kalau cuma nyiprat, namanya nyiprat itu pasti cuma sedikit. Maka pada saat itu selama tidak berubah ininya ya nggak jadi masalah. Ya kan? Nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan, tapi saya susah untuk membayangkan yang namanya nyiprat itu banyak. Ya kecuali kalau memang dia pipis di situ. Ya nyiprat itu nggak bisa banyak. Kalau memang ragu ya udah nggak usah dipakai. Tapi selama yang ketiga hal ini tidak berubah, ya kan? Rasa bagaimana cara merasakannya? Ya dijilat aja. Dijilat aja. Nggak najis kok kalau misalkan ini kan cuma merasakan doang. Kalau rasanya nggak berubah ya udah dipakai untuk wudu. Kayak begitu. Kan sama itu statusnya kayak air yang kejatuhan ee-nya cicak atau ee-nya burung. Iya kan? Ya udah digulungin tadi. Pada saat itu kan terus kemudian warnanya tidak berubah, aromanya tidak berubah dan rasanya juga nggak berubah, maka pada saat itu ya udah selesai. Dia tetap suci dan mensucikan. Karena innal ma'a la yanjus, air itu tidak najis, sama seperti mukmin. Kecuali illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Maka pada saat itu ketika salah satunya sudah berganti, maka dia najis. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini kita baru bahas air doang. Kita belum membahas tentang najis. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik. Terima kasih saya ucapkan untuk antum semuanya atas kehadirannya. Ini sesuatu yang sudah lama tidak saya jumpai ngaji fikih sampai seperti ini. Kalau boleh saya usul,
kalau boleh saya usul ya, adakan saja di weekend. Nah, kalau bisa antum rubah itu judulnya bukan apa? Kibarku. Kabirku itu. Kajian Al-Biruni dan FSI kau. Nah, ya itulah. Antum rubah jadi ma'had. Ma'had fikih misalkan. Ngajinya kapan? Ngajinya tiap weekend di tempat ini, terus kemudian kitab yang digunakan untuk ngaji ini, sehingga nanti seolah-olah semuanya sedang belajar di pesantren gitu misalkan. Ya kalau antum pengen benar-benar gitu. Nah, karena dulu ada salah satu kampus yang mengadakan seperti ini juga, itu tiap pekan. Karena kalau 1 bulan sekali itu terlalu ini. Apa yang disampaikan hari ini belum tentu akan nyantol di, terutama kalau masih pembahasan awal masalah toharoh, masalah sholat, saya kira tidak terlalu ini ya. Tapi nanti kalau sudah misalkan bab tentang fiqhul jihad, pernah nggak antum membahas tentang fiqhul jihad? Babul muamalat, tentang al-ahkam ar-ribawiyah, pernah nggak? Kayak begitu. Itu penting. Kalau toharoh tiap hari kita makan toharoh, ya kan? Kalau bab tentang bersuci, hampir tiap hari kita makan bersuci. Bersuci, ganti pengurus, besok bersuci lagi. Ganti pengurus, bersuci lagi. Tapi kalau ada ma'hadnya, kalau ada institusinya, antum bisa lanjutin itu. Kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau nanti ada kesalahan kata-kata dari saya atau kesalahan apapun dari saya, antum silakan layangkan saran dan kritik ke saya langsung. Karena ini berkaitan dengan ilmu, saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Kalau ada perbedaan pendapat, silakan. Yang penting jangan sampai menjadi faktor yang memecah belah kita semuanya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dihitung-hitung untuk hari ini waktu kita kurang ya untuk memahami tentang toharoh ini ya, tentang bersuci ini. Tapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Oh iya, ini ada pengumuman dari Lembaga Dakwah Kampus Sahabat Muslim Universitas Negeri Jakarta. Tanggal 25 Maret 2015. Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan selawat salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, selalu. Sehubungan dengan diadakannya acara UNJ mengaji oleh LDK Salim UNJ yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 27 Maret 2015 waktu pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Masjid Nurul Irfan atau Menia. Iya. Maka kami mengundang rekan-rekan lembaga untuk hadir dalam acara tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ketinggalan. Diharapkan membawa Al-Quran ya. Iya. Baiklah, dengan materi tadi kan, jadi dari yang